Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bertemu bersama Gusar Legend dalam acara diskusi tanya jawab bersama sahabat-sahabat yang hadir di majelis musyawarah rakyat Indonesia ini. Dengan sendirinya segala problematika dan permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, juga permasalahan yang ada di dunia, adalah bahan-bahan pemikiran kita, bahan kajian kita untuk kita carikan solusi alternatif pemecahan. Mengingat sejarah mempunyai nilai-nilai plus yang tidak boleh kita tinggalkan. Begitu juga masa depan yang harus kita songsong dengan semangat, keahlian, dan hubungan yang luas. Perlu adanya evaluasi pengkajian seorang pimpinan baik pemerintahan maupun negara. Dari permasalahan-permasalahan yang ada selama ini, yang terjadi adalah mekanisme dan sistem yang ada di sebuah bangsa itu yang mempengaruhi kriteria seorang pemimpin. Oleh karena itu sahabat-sahabat, kita langsung saja tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang hadir di sini, baik yang kelihatan lahiriah maupun yang batinia, gaib. Oke, seperti biasanya mungkin dari Ratu Tunjung Sekar akan bertanya tentang hal-hal yang menyangkut permasalahan yang ada di dunia, baik itu perorangan atau individual atau personal group atau interest group atau bangsa. Oke, waktu saya berikan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Ustaz, saya ada pertanyaan tentang seorang pemimpin, baik pemimpin bangsa atau pemimpin, responnya pemimpin ya. Iya. Apa perbedaan pemimpin dulu dan pemimpin sekarang? Oh, itu aja. Tuh. Oke. Ya. Terima kasih buat Ratu Tunjung Sekar. Pertanyaan, apa bedanya pemimpin terdahulu dengan pemimpin sekarang? Yang membedakan adalah tata caranya mencari dan memilih seorang pemimpin. Pertama, kalau pemimpin sekarang ini dipilih melalui pemilihan umum, melalui voting dan sebagainya. Dan itu khususnya di Indonesia ya, kecuali di luar negeri atau dalam lembaga-lembaga ormas-ormas spiritual, beda. Tapi khususnya untuk bangsa, tata caranya yang membedakan. Kalau sekarang ini dipilih, seorang pemimpin dipilih itu oleh rakyat melalui pemungutan suara atau pemilu. Tapi kalau pemimpin zaman dulu, para raja-raja, mekanismenya itu disiapkan tata cara, yaitu apabila dia akan menjadi pimpinan sebuah bangsa, sebuah kerajaan, itu disiapkan kursi, disuruh duduk dengan mahkota disiapkan. Siapapun yang mampu duduk di kursi itu dengan memakai mahkotanya, dengan pusakanya dan undang-undang yang ditetapkan, maka dia bisa ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, mekanisme dan tata cara itu zaman dulu, pemimpin itu begitu dikasih kursi oleh para empu-empu, oleh orang-orang sakti, dikasih kursi, dikasih mahkota, disuruh duduk, kandidat semua raja itu. Pangeran-pangeran yang duduk di situ semua ada yang mencoba begitu duduk kursi, ada yang sebelum menyentuh kursinya pingsan, ada yang begitu mau mengambil mahkotanya langsung pingsan, ada yang baru memakai pusakanya langsung pingsan, apalagi duduk. Nah, begitu dulu ada juga yang terpental. Itu mekanisme tata cara pengambilan seorang pemimpin zaman dulu, terutama di kerajaan-kerajaan, baik itu Majapahit, Surakarta, mungkin kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia, Goa dan sebagainya. Jadi kalau memang dia tidak dapat wahyu kepemimpinan,
Karena itu pada saat menaruh kursi mahkota dan semuanya, orang-orang yang suci berdoa, wahai cahaya di atas cahaya, berkenankanlah orang yang mendapat wahyu dari engkau seorang pemimpin mampu duduk di kursi yang kita tempatkan ini. Tapi apabila dia tidak mendapatkan wahyu kepemimpinan dari engkau ya Allah, atau Tuhan atau Sang Yang Widi, maka gagalkanlah dia bisa duduk di kursi penempatan singgasana ini. Begitu, itu mekanisme dan tata caranya. Nah, kalau tata cara sekarang kan enggak dipilih oleh rakyat ya, terus dikumpulkan, ntar curang enggak curang itu biasa. Kalau menurut saya curang enggak curang karena itu sudah kesepakatan sistem, ya harus diterima. Seorang pemimpin yang menang tidak, kalau memang dia tidak mau begitu ya dari awalnya tidak usah diadakan pemilihan umum atau pemilihan seorang pemimpin. Kalau setelah kalah baru mengklaim itu curang dan sebagainya, menurut pendapat saya. Namun toh pemimpin apabila memang betul-betul terjadi kecurangan yang signifikan, ya silakan diproses melalui mekanisme hukum itu. Kalau memang sebaliknya, tidak boleh juga memaksakan seseorang untuk didudukkan sebagai pemimpin kalau tidak mempunyai kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Begitu. Oke, buat Ratu Tunjuskar, puas dengan jawaban mekanisme perbedaan pemimpin zaman dulu dengan sekarang? Ada pertanyaan lagi? Iya, apa sudah Iya. ya, zaman dulu kan berarti zaman apa? Zaman kerajaan dulu. Zaman kerajaan. Iya. Gitu ya. Seperti Soekarno sendiri itu jadi presiden bukan berdasarkan pemilihan, tapi dia deklarasikan diri, tapi karena didukung oleh para raja-raja yang sakti, silakan kamu duduk. Kalau kamu mampu, berarti kamu tidak akan sakit, tidak akan meninggal. Karena itu sihir atau doa dari berbagai ulama. Nah, sebaliknya, kalau sekarang ini kan melalui pemilihan. Kalau zaman Pak Harto pemilihannya melalui DPR, sekarang langsung rakyat. Itu perbedaannya. Dan tipe kepemimpinan aja lu beda. Kalau dulu tuh memang lahir batinnya diperkuat, spiritualnya diperkuat, lahirianya diperkuat. Juga hal-hal sifatnya wawasan intelektual. Kalau sekarang ya mungkin ada juga wawasan, ada intelektual, ada, tapi sistem mempengaruhi dan mekanismenya yang menjadikan seorang pemimpin. Bisa juga sebuah rekayasa. Kalau dulu tidak bisa rekayasa, kalau begitu rekayasa karena itu kena doanya orang-orang sakti dan orang suci zaman dulu. Begitu mau merekayasa, walaupun keturunan raja, mau jadi raja belum tentu bisa pangeran. Tapi kalau memang dia dapat wahyu duduk ya nggak mengalami apa-apa. Itulah karena kekuatan spiritual. Memang dia dapat wahyu duduk ya nggak mengalami apa-apa. Itulah karena kekuatan spiritual yang mempengaruhi daripada pemimpin zaman dulu dengan pemimpin zaman sekarang. Oke, saya rasa gitu aja. Ratu Tunjuskar, ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Ya. Udah jelas. Oke, sahabat-sahabat, demikian tadi diskusi sejenak untuk menjadikan seorang pemimpin di Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Kalau ada kebenarannya bersama saya Gus Har Legend atau Satrio Piningit Sejati, itu semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila ada kekhilafan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah, wallahul muwaffiq ila midharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, see you tomorrow.